Halo para pencari fakta. Kita jumpa lagi di Adiani. Kali ini kita akan membahas film Texas Chainsaw Massacre. Film rilisan Netflix ini menjadi sequel langsung dari versi orisinalnya yang rilis pada tahun 1974, The Texas Chainsaw Massacre. Sally Hardesty, satu-satunya karakter yang selamat dari ancaman Leatherface, kembali muncul di film ini untuk menuntaskan dendam pribadi yang tersimpan selama puluhan tahun. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dalam alur ceritanya. Sebuah DVD memutar tayangan peristiwa pembantaian di Texas 50 tahun yang lalu. Sekelompok remaja dibantai ketika mereka bertemu dengan keluarga pembunuh yang tinggal di pedesaan Texas. Satu-satunya yang selamat adalah seorang wanita muda bernama Sally Hardesty. Pembunuh yang menggunakan gergaji mesin bernama Leatherface itu menyayat kulit wajah korbannya dan menjadikannya sebagai topeng. Setelah dia melarikan diri, dia melepas topengnya dan menghilang. DVD tersebut diputar di sebuah kios pom bensin, ditonton oleh seorang gadis muda bernama Lila. Lila bertanya kepada penunggu kios mengenai apa yang terjadi pada Sally selanjutnya. Petugas mengatakan bahwa dia selama hidupnya berusaha menemukan pembunuh keluarga dan teman-temannya. Lila kemudian keluar untuk bergabung dengan kakaknya Melody, Dante dan pacarnya Ruth. Mereka menuju ke sebuah kota kosong di Texas bernama Harlow. Dante, seorang influencer media sosial, membeli kota itu saat pelelangan. Dia berencana menjual properti di kota itu kepada anak-anak muda kaya sehingga mereka dapat membangun komunitas baru yang lebih indah dan modern. Saat mereka tiba di Harlow, mereka baru menyadari orang yang sempat ribut dengan mereka adalah Richter, seorang kontraktor yang mereka sewa untuk memperbaiki bangunan. Richter, we spoke on the phone. Yeah. Dante. Hey. You're planning to sell these? Oh yeah, we will. Just pay me, we're good. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyonya MC yang masih tinggal di panti asuhan yang dia kelola. Nyonya MC mengklaim bahwa dia telah melunasi hutangnya ke bank dan dia masih menjadi pemilik sah panti asuhannya. Ma'am, the bank reclaimed this property months ago. That's been settled. I paid everything I owed. This is still our house. Dante tersinggung dengan perkataan Nyonya MC yang tidak sensitif secara rasial dan khawatir dia akan merusak rencananya. Dia kemudian memanggil polisi untuk mengusir Nyonya MC. Saat petugas membawa Nyonya MC keluar dari rumah, penyakitnya kambuh. Seorang pria besar berjalan menuruni tangga untuk membantunya. Di saat yang bersamaan, bus berisi investor muda kaya tiba. Kemudian Ruth ikut ke dalam ambulans untuk mengantar Nyonya MC ke rumah sakit. Sementara Lila menemui Richter dan melihat dia memiliki sebuah senjata serbu. Richter sempat mengajarkan cara untuk menggunakannya. Ever shot one before? No. Kemudian, Lila menceritakan bahwa dia adalah orang yang selamat dari penembakan massal di sekolah. Everyone expects me to do something special with my life now, and not me. Sementara itu di ambulans, Nyonya MC meninggal dalam perjalanan dan Ruth mengirimi Dante kabar buruk melalui pesan. Pria anak asuh Nyonya MC mulai ribut dalam kesedihannya. Polisi yang di belakang mencoba mengeluarkan senjatanya, tapi pria itu mematahkan tangannya. Lalu menusuk leher petugas dengan tulang lengan polisi yang dia patahkan. Dia kemudian menembak polisi lainnya yang sedang menyetir dan ambulans keluar dari jalan menabrak sebuah traktor. Where's my sister? Okay.
Are you kidding me? You think I fucked him? Di kota, Richter mendengar tentang kematian Nyonya MC. Dia lalu merampas kunci mobil Dante dan kunci bus. Just take the car. Dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kuncinya jika Dante dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah panti asuhan. Kemudian Dante mencari filenya namun dia tidak menemukannya. Mel menjadi marah karena Dante telah memperlakukan Nyonya MC tidak adil dan mengusirnya. Relax. Mereka kemudian memeriksa rumahnya untuk mencari akta yang mungkin saja masih dimiliki Nyonya MC. This is bullshit. Di lokasi kecelakaan, Ruth sadar kembali. Dia melihat pria itu sedang menyayat kulit wajah mayat Nyonya MC dan kemudian menjadikannya topeng. Pria itu adalah Lea Terves. Ruth mencoba meminta bantuan lewat radio polisi, tetapi satu-satunya orang yang mendengarnya adalah penunggu kios pom bensin. Sementara polisi di samping Ruth ternyata masih hidup, tapi Lea Terves kemudian membunuhnya dengan menghancurkan kepalanya dengan tangki oksigen. Ruth berpura-pura mati lalu mencoba melarikan diri. Namun Lea Terves memergokinya dan menusuk perutnya dengan pisau. Lea Terves kemudian pergi menuju Harlow. Sementara itu, penunggu kios pom bensin menghubungi teman lamanya, Sally yang sekarang adalah seorang wanita tua. Sally mempersiapkan senjata dan pergi ke Harlow. You look down here, I'll check upstairs. Di Marlowe, Mel yang menemukan akta kepemilikan di lantai atas, membuktikan bahwa Nyonya MC adalah pemilik yang sah. Dante? Mel? Tiba-tiba Lea Terves muncul menyerang Dante dan dia menyayat wajahnya dengan pisau. Dia kemudian menuju ke atas di mana Mel bersembunyi di bawah tempat tidur. Lea Terves duduk dan merias wajah topengnya. Dia mendengar suara pengunjung pesta di luar yang membuatnya marah. Dia mengambil palu godam dan menghancurkan dinding kamar tidur. Di dalamnya ada gergaji mesin lamanya. Meski terluka parah, Dante ternyata masih hidup. Dia berjalan dan bertemu dengan Richter. Dia memperingatkan mereka tentang Lea Terves sebelum tewas karena luka-lukanya. Richter mengambil pistol dan berjalan menuju panti asuhan. Call the cops. You hear me? Keep everyone on the bus. Richter memasuki panti asuhan dan Lea Terves mengetahuinya dan kemudian dia bersembunyi di balik pintu untuk menyergapnya.
Namun Mel memiringkan cermin di dekatnya sehingga Richter bisa melihat Lea Terves bersembunyi. Keduanya berkelahi, tapi Lea Terves berhasil memukul lutut Richter dengan palu godam dan menusuk Richter dengan pecahan kaca. Richter pun roboh dan kemudian dia melemparkan kunci kendaraan ke arah Mel. Lea Terves kemudian menghabisinya dengan memukul kepala Richter dengan palu godam. Dalam perjalanannya, Sally tiba di lokasi kecelakaan ambulans. Dia berhenti untuk menyelidiki dan menemukan mayat Nyonya MC. Sementara itu, Lila turun dari bus untuk mencari Mel dan menemukan mayat Dante. Saat Lea Terves pergi ke ruangan lain untuk memperbaiki gergaji mesinnya, Mel mencoba menyelinap keluar rumah. Tetapi Lea Terves mengetahuinya dan memukul Mel dengan palu. Mel terjatuh dari tangga dan membuat lantai papan jebol. Namun Mel berhasil melarikan diri melalui jendela darurat di bawah lantai dengan dibantu oleh Lila yang mendengar teriakan Mel. Kemudian mereka berlari menuju bus dengan membawa kunci dan meminta sopir segera pergi. Saat bus mulai bergerak tapi tiba-tiba berhenti sendiri. Dan sopir keluar untuk memeriksanya, namun hanya kepalanya yang kembali yang dilemparkan ke dalam bus oleh Lea Terves. Para penumpang bus segera mengeluarkan ponsel lalu melakukan live streaming dan mengancam Lea Terves. Tetapi Lea Terves merespon dengan memutar gergaji mesinnya dan membantai mereka semua. Lila dan Mel berhasil lolos melalui pintu darurat di atap bus. Try anything and you're canceled, bro. Oh, fuck. Mereka melihat sebuah mobil dan segera masuk ke dalam. Ternyata itu adalah mobil Sally. Sally menolak untuk pergi. Sebaliknya, dia keluar dan mengejar Lea Terves yang kembali ke panti asuhan. Just to see him again. You need to stay till I kill him. You can't leave us now! Di dalam, Sally menemukan Lea Terves. Dia menodongkan senapan dan menyuruhnya mengakui apa yang telah dia lakukan pada keluarga dan teman-temannya. Lea Terves tidak mengatakan apa-apa dan berjalan melewati Sally. Dan dia pergi keluar untuk menyerang Mel dan Lila yang berada di dalam mobil. Menyadari bahwa Lea Terves menyerang Mel dan Lila, Sally menembaknya dan kemudian melemparkan kunci mobilnya untuk Mel dan Lila pergi meninggalkannya. And I'm here to make sure you don't. Motherfucker.
Get the fuck out of here. Sally dan Lea Terves bertarung. Sally beberapa kali menembaknya dan berhasil menikam perutnya, tapi Lea Terves tetap tidak tumbang dan bahkan dia menggergaji perut Sally. Kemudian Mel mencoba menabrak Lea Terves dengan mobil, tapi Lea Terves menghindar sehingga mobilnya menabrak bangunan. Kaki Mel tertusuk besi dan tidak dapat bergerak. Dia menyuruh Lila kabur tanpa dia. Lea Terves mulai berjalan menuju Mel, tapi Lila kembali dengan senapan serbu Richter. Sialnya dia tidak tahu cara menggunakannya. Hey, leatherfuck! Lea Terves mengejar Lila dan hampir membunuhnya saat Sally yang masih hidup menembaknya beberapa kali. Lea Terves yang terluka berlari ke teater terbengkalai di dekatnya. Kemudian Lila pergi ke arah Sally, yang mengatakan bahwa jika dia lari, dia akan selamanya dihantui oleh Lea Terves. Kemudian dia mengambil senapan Sally dan memasuki teater. Sementara itu, Mel mencabut besi yang menancap di kakinya. Lea Terves berhasil menjebak Lila dan keduanya terjatuh ke dalam kolam air. Kemudian Lila muncul dari dalam air, tapi Lea Terves keluar dan meraihnya sebelum dia bisa mencapai senapannya. Lalu Lea Terves bersiap menggergaji Lila, namun Mel melompat ke punggungnya. Kemudian Lila mengambil senapan dan menembak Lea Terves 2 kali. Mel kemudian mengambil gergaji Lea Terves dan menggergaji leher dan wajahnya. Dan Lea Terves pun akhirnya terjatuh ke dalam kolam air dan mereka berdua melihatnya tenggelam ke dasar dan kemudian berpelukan. Keesokan paginya Mel dan Lila bersiap pergi meninggalkan kota Harlow. Kemudian mereka masuk ke mobil dan mengaktifkan autopilot untuk kembali ke rumah. Saat mobil mulai berjalan, tiba-tiba Lea Terves muncul dan memecahkan jendela dan menyeret Mel keluar dari mobil. Mobil terus melaju, Lila yang menangis berteriak saat Lea Terves memenggal kepala Mel dengan gergaji mesinnya. Lea Terves kemudian menari dengan menenteng kepala Mel dan gergaji mesin kesayangannya. Kemudian Lea Terves berjalan menuju rumah tempat dia dibesarkan dan tempat dia pernah membunuh keluarga Sally sambil membawa gergaji mesinnya. Dan film pun berakhir. Kemungkinan film ini akan ada lagi lanjutannya dikarenakan si penjahatnya tidak mati. Kita tunggu saja ada apa tidaknya lanjutan film ini. Sekian, semoga menghibur dan jangan lupa di subscribe dan kita jumpa lagi di hari Senin. Terima kasih.